Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam bagi yang non-muslim. Jadi video kali ini adalah untuk menjelaskan materi penamaan senyawa, khususnya pada materi kelas 10 penamaan senyawa pada senyawa biner dan poliatom. Dan mungkin kalau ditanya latar belakang, ya mungkin istilahnya karena memang senyawa kimia itu banyak dan relatif mungkin dianggap berbahaya lah sama manusia. Jadi salah satu tujuannya menamai senyawa adalah mengenali, mengidentifikasi, sehingga kalaupun senyawa-senyawa yang dimaksud tadi berbahaya, ya minimal dikenali dari namanya, manusia bisa meminimalisir efek negatif. Dan juga tentunya sebaliknya, jika memang senyawa terkait itu bernilai atau bermanfaat bagi manusia, ya tentunya bisa di-keep. Dan hal itu juga sama, identifikasinya biasanya dari nama-nama gitu. Ya itu mungkin sedikit latar belakangnya, dan saya masuk materi. Penamaan senyawa pada kimia, pada senyawa-senyawa kimia itu diatur oleh yang namanya suatu organisasi, ya mungkin kalau singkatannya ini IUPAC, dari bahasa Inggris, The International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu kalau sederhananya, kalau bahasa solearnya itu adalah sekumpulan orang yang ahli di bidang kimia murni dan terapan. Jadi mereka ini menyepakati bahwasanya untuk memberikan nama pada suatu senyawa itu agar tidak maksudnya ketika suatu senyawa di solear itu dikenali sebagai garam dengan rumus kimia NaCl, maka hal itu pun berlaku sama di luar solear. Jadi itu yang dimaksud dengan kesepakatan bersama, agar tidak jadi antar individu mungkin, atau lebih secara umum antar manusia di seluruh jagat raya ini. Jadi kayak gitu. Jadi sama ini, ketika misalnya tadi natrium klorida dikenal sebagai garam di solear, maka di luar solear pun itu hal yang sama namanya. Oke, saya mulai dari yang biner dulu. Biner itu adalah dua, ya. Jadi maksudnya apa? Senyawa-senyawa yang dibentuk dari dua jenis unsur atau atom. Nah, itu yang dimaksud dengan biner. Pada biner ini, pada penamaan senyawa biner ini dikategorikan menjadi dua, biar lebih mudahnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non logam, dan yang kedua adalah senyawa yang memang dua-duanya adalah di luar dari logam dan non logam. Artinya mungkin non logam semua, karena gini, dalam tabel periodik itu atom-atom atau unsur-unsur ini memang dikelompokkan atau dibentuk sedemikian rupa itu berdasarkan jenis mereka gitu. Ada yang ada yang logam, ada yang non logam, dan radioaktif, ada yang transisi gitu, ada metaloid. Transisi itu adalah perpaduan antara logam dan non logam secara sifatnya kayak gitu. Nah, ini kalau dalam aplikasi seperti ini ya sangat mudah melihatnya, ataupun dalam tabel-tabel produk biasa yang di luar yang print out yang berupa kertas kayak gitu, biasanya ada legend di sini, ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya untuk membedakan mana logam dan logam itu ada kayak gitu. Di tabel periodik yang ada di buku paket itu ada legendnya kayak gitu. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Nah, ini udah saya bedakan ya. Itu metal, itu artinya logam, ini yang berwarna biru kayak gitu, dan non metal itu yang berwarna kuning. Jadi maksudnya pada materi ini kalian juga harus kenal bahwasanya atom itu termasuk atom jenis apa kayak gitu maksudnya. Dan untuk mengenalinya bisa memakai tabel periodik yang bisa dari print out tadi gitu misalnya, ataupun yang di buku halaman akhir buku paket kimia kayak gitu ada, ataupun dari aplikasi-aplikasi tabel periodik di handphone Android banyak kok aplikasi pembelajaran kimia.
Oke, yang pertama, penamaan senyawa biner yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Contohnya tadi kita udah bahas singgung sedikit, yaitu rumus kimianya. Ini namanya rumus kimia ya. Ada atom Na dan Cl, ini namanya rumus kimia. Dan namanya adalah natrium klorida. Nah, penamaan natrium klorida itu diatur oleh si ini tadi. Kesepakatan bersama bahwasanya penulisannya adalah unsur logam ditulis terlebih dahulu, diikuti oleh nama unsur non-logam dan diberi akhiran ida. Saya pikir cukup mudah ya. Logam ditulis terlebih dahulu dan diikuti dengan atom berikutnya ditambah akhiran ida. Udah gitu aja. Jadi maksudnya tadi lebih prasyaratnya adalah kalian harus kenal atom-atom penyusun dari senyawa yang mau dikasih nama. Kita cek mungkin kalau biar lebih valid gitu ya. Ketika rumus kimianya NaCl, maka kita harus cek atom Na ini termasuk logam atau non-logam. Nah, ini kan Na ya. Ini saya udah bedain. Nah, ini maksudnya belum terlihat jelas mungkin mana logam dan non-logam dari sekian banyak atom ini. Tapi kalau kita klik ini akan terlihat bahwasanya yang biru-biru ini adalah logam dan ini adalah Na. Ya. Ataupun menentukan senyawa atom itu logam atau non-logam itu bisa dari konfigurasi elektron. Ketika elektron valensinya 1, dia akan mencapai keseimbangan dengan mengejar kaidah duplet ataupun oktet. Karena memang 1, maka dia akan lebih cenderung membuang yang 1 ini. Ingat, karena yang memang yang dibuang ini adalah elektron, berarti yang tersisa adalah kebalikannya. Jadi dia akan berbentuk kation, artinya berbentuk muatan positif. Nah, kayak gitu. Nah, ini makanya nilai oksidasinya 1. Kayak gitu kira-kira. Selanjutnya, ketika sudah menentukan Na adalah sebagai logamnya, maka kita cek si Cl ya. Cl, mana Cl? Oh, ini. Nah, ini Cl, namanya klorin ya. Namanya klorin. Lalu tadi juga saya lupa Na itu natrium. Jadi penulisannya, penamaannya adalah natrium klor ditambah akhiran ida. Klorin, cuman nggak nama lengkapnya klorinida, nggak kayak gitu ya. Artinya ya natrium klor ida kayak gitu. Jadi digabung natrium klorida. Nah, yang kedua contoh di sini adalah senyawa yang memiliki rumus kimia Na2O. Jadi ada atom Na sebanyak 2 atom. Ini angka 2 menunjukkan jumlah atomnya ada 2, dan atom oksigen sama. Kita harus mengenali atom-atom itu terdiri atau termasuk jenis atom yang mana. Na mungkin tadi udah ya, sekarang kita O. Di sini adalah non metal O. Konfigurasinya adalah atau valensinya adalah 2. Ya, kalau digambarkan secara Lewis maka ada 6 atom secara sebarannya dan ada 2 atom yang belum berikatan. Ataupun sama tadi penjelasannya akan mengejar kaidah oktet ataupun duplet. Karena di sini 6, dia akan lebih cenderung menangkap 2 elektron untuk menjadi duplet. Jadi 8. Makanya valensinya juga 2. Kayak begitu. Oke. Terus penamaannya tadi sama, yang logam terlebih dahulu natrium oksida. Jadi akan salah banget ketika kalian ngasih nama oksigen duluan. Misalnya oksigen natrida, nggak juga kayak gitu. Akan salah banget gitu. Jadi yang memang benar sudah diatur sama si IUPAC tadi adalah logam terlebih dahulu, diikuti atom berikutnya ditambah akhiran ida. Contoh yang lain adalah di sini rumus kimianya adalah Mg2N2. Di sini kita cek kembali Mg itu apa. Mg itu logam ya. Sini biru logam. Lalu kita cek dia atom berikutnya adalah N. Mana N? Oh, ini non logam ya. Dan namanya adalah nitrogen. Di sini Mg tadi namanya magnesium. Jadi penamaannya adalah magnesium nitrida, tidak nitrogeida gitu. Tidak dibawa semua penamaannya. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Yang selanjutnya adalah unsur
senyawa biner yang tersusun dari atom-atom non-logam. Nah, ini oke, seharusnya saya mulai dari sini tadi, sorry. Jadi penulisan rumus kimia seperti halnya NaCl, Na2O ataupun di sini saya ambil contoh PCl5 adalah juga diatur cara nulisnya. Jadi kenapa pada PCl5 misalnya dituliskan PCl5 tidak Cl5P, karena memang oleh IUPAC diatur sedemikian rupa berdasarkan nilai elektronegatifnya. Jadi penulisan rumus kimia itu didahulukan atom-atom yang memiliki nilai elektronegatif yang paling kecil gitu. Artinya yang lebih positif, elektropositif. Nah, cara ngeceknya gampang banget. Jadi sama dari atom-atomnya kita cek P ya. Nah, untuk mengecek elektronegatif ataupun elektropositif dari suatu atom itu dari konfigurasi elektron, yakni dari epinya atau elektron valensinya. Kita cek apa tadi, P ya. P itu atau fosfor itu memiliki elektron valensi 5. Deret terakhir pada konfigurasi elektron itu dinamai atau dikenal dengan elektron valensi. Nah, ini 5. Satu lagi Cl 7. Nah, antara 5 dengan 7 itu kan lebih besar 7 ya. Dan ingat, dalam deret konfigurasi elektron yang namanya angka-angka pada deret ini adalah mewakili elektron. Jadi ingat kembali bahwasannya elektron itu bernilai negatif. Dan semakin banyak yang negatifnya berarti dia pada dasarnya adalah lebih elektronegatif. Dengan demikian bahwasannya unsur yang lebih elektropositif pada senyawa PCl5 adalah unsur P. Makanya penulisannya adalah didahulukan P dengan nama lengkap ya PCl5 kayak gitu. Artinya sama, di sini juga sama. Kalau nggak percaya kita cek NaCl ya. Kenapa nggak ClNa gitu maksudnya? Ketika Na ini satu terus mana Cl? Nah, ini 7. Nah, ini lebih negatif ketimbang Na. Nah, itu maksudnya. Saya pikir mudah dipahami ya. Yang kedua, penamaan pada biner yang terdiri dari unsur non-logam itu adalah caranya adalah menuliskan jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu beserta nama unsurnya, kemudian diikuti dengan unsur berikutnya ditambah akhiran ida. Contohnya seperti ini. Makanya saya tulis atau penjelasannya ditulis ini sama dari IUPAC. Jangan tanya, Pak itu 1 mono 2 di dan lain sebagainya itu dari mana? Karena kemarin saya ngajar di kelas ada yang nanya seperti halnya, kenapa diberi akhiran ida, kenapa nggak budi gitu katanya. Kayak gitu. Ada aja siswa yang bertanya kayak gitu. Sekali lagi ini yang ngatur nih ini IUPAC. Jadi kalau memang kalian pengen mungkin saja mengganti akhiran itu ya harus jadi salah satu pure kimia murni atau dari salah satu ahli kimia terapan, lalu mungkin bisa masuk di organisasi ini mengusulkan, oh saya pengennya akhirannya budi ya, bisa gitu. Kayak gitu kira-kira. Oke, baik lagi, mana tadi? Jumlah unsur pertama. Nah, contohnya mungkin pada PCl5 ini P-nya itu kan jumlah atomnya itu kan P ini cuma 1 ya. Tidak ada angka koefisien di depan atomnya. Jadi ini dianggap 1 P ini. Karena 1 berarti mono. Nah, mono bisa ditulis langsung mungkin mana ya contohnya. Oh, saya pakai yang ini tapi nggak apa-apa, kita jelasin dulu yang PCl5. Jadi mono namanya P itu fosforus, jadi mono fosforus ditambah diikuti dengan jumlah unsur kedua. Lihat unsur kedua Cl-nya ada angka 5 yang menunjukkan bahwasanya atom Cl yang memang ada berjumlah 5. Jadi ketika 5 adalah penta. Jadi nanti penamaannya adalah mono fosforus penta. Cl itu dari klor, namanya klor maksudnya ditambah akhiran ida. Monofosforus pentaklorida. Cuman untuk awalan mono pada atom yang pertama itu biasanya tidak tertulis
tidak dituliskan gitu. Jadi namanya adalah fosforus pentaklorida. Seperti halnya pada contoh yang selanjutnya adalah pada NO, nitrogen monoksida, karena memang kalau kan mau ditulis berarti mono nitrogen monooksida, cuman kan emang nggak ditulis mono nitrogen. Ataupun pada contoh yang selanjutnya adalah yang jelas di sini ada atomnya lebih dari satu, masih unsur P. Ketika dua adalah di, maka namanya adalah difosfor. Lalu digabungkan dengan jumlah atom pada berikutnya. Di sini oksigen ada 3, tri, dan O itu namanya oksigen ditambah akhiran ida, jadi difosfor trioksida. Kayak gitu. Simpel ya, gampang, mudah diingat. Yang penting sering-sering ya dilatih aja. Ini aja patokannya, jumlah unsur ditulis terlebih dahulu, baru nama atomnya, diikuti nama atom berikutnya, dan ditambah akhiran ida. Nah, di sini ada tambahan senyawa-senyawa biner non logam yang memiliki atom H itu ada mendapati pengecualian dalam penamaannya. Misalnya di sini adalah air. Harusnya kan kalau mengikuti kaidah yang seperti halnya di atas itu harusnya ada dihidrogen ya. Ini ada unsur H, hidrogen, jumlahnya ada 2, berarti dihidrogen monooksida. Nggak kayak gitu kan seharusnya. Ataupun hidrogenium misalnya, oksida, monoksida, tidak seperti itu. Tapi ya memang namanya di soler ya air, di luar soler ya mungkin kalau bahasanya Inggris ya water dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Namanya sama. Ataupun yang lain di sini CH4, namanya kalau mengikuti kaidah yang seperti di atas adalah di sini C-nya 1 berarti monokarbon, H-nya ada 4, 4 itu tetra. Nah, tetra berarti monokarbon tetrahidrida, tidak seperti itu. Jadi namanya ini pada mungkin materi kelas 2 itu adalah golongan alkana, jadi namanya metana, bukan karbon tetrahidrida atau hidrogen karbida, tidak seperti itu. Oke, saya pikir jelas. Saya lanjutkan ke penamaan senyawa yang dikatakan poliatom. Nah, kalian harus pahami bahwasanya yang dimaksud poli di sini adalah lebih dari dua jenis ya, bukan secara jumlah, karena kalau secara jumlah ini juga lebih dari 2, ada Na-nya 2, ada O-nya 1, berarti kan 3 atom. Tapi di sini yang dimaksud dari kuantitas itunya adalah jenisnya lebih dari 2 atom gitu. Contohnya seperti ini kan ada K, artinya kalium, atau atom K, ada S, ada O, itu kan lebih dari 2 ya. Kalau yang ini sama semua, ini secara jenis 2 jenis atom semua, H2O, CH4 dan lain sebagainya, itu biner namanya. Nah, pada yang poliatom itu simpelnya kalian harus mengenali mana anion, mana kationnya. Jadi biasanya yang namanya senyawa poliatom biasanya tersusun dari istilahnya spesi. Spesi dalam artian spesi itu senyawa atom-atom ataupun ion yang bermuatan positif atau kation, ataupun anionnya yang bermuatan negatif. Dan di sini saya ambil contoh K2SO4. Jadi pada dasarnya harus bisa menguraikan mana kation, mana anionnya. Nah, ketika pada kasus K2SO4, jadi ketika diuraikan itu adalah terdiri dari atom K dan spesi ion bernama ion sulfat. Jadi SO2- ini adalah memang sudah dalam satu paket penamaan, tidak dipisahkan secara atomik lagi. Dia dikatakan sebagai sudah ion dan namanya adalah ion sulfat. Dan kenapa bisa si K ini sebagai kation? Penjelasannya sangat mudah. Jadi ketika menguraikan senyawa ini, saya ulangi aja mungkin ya. Nah, ketika menguraikan senyawa ini pada dasarnya tulis aja dulu terlebih dahulu K-nya. K-nya karena memang ada 2, saya pindah ke depan. Ini 2 melambangkan memang jumlah atomnya 2. Dan positifnya itu dari mana? Ya sama, dilihat dari tabel periodik. K itu adalah
memiliki konfigurasi elektron seperti ini dengan Epi1, maka kemungkinan besar dia akan melepas satu elektron ini menjadi ion positif. Nah, ketika dia positif seperti ini, maka secara total muatan di sini adalah 2. Makanya SO4 itu memiliki muatan dalam bentuk anion sebagai 2-. Jadi secara total muatan di sini adalah 0. Jadi antara ruas kiri anak panah dan ruas kanan anak panah itu secara muatan sama. Nah, kayak gitu. Dan penulisannya adalah didahulukan spesi yang bernilai positif atau kation, makanya penamaannya adalah Ka dulu, kalium, dalam artian tidak ion dalam berbentuk negatif, tidak sulfat kalium, enggak. Jadi memang diatur oleh si IUPAC ini adalah ketika poliatom tuliskan spesi yang berjenis positif dulu atau kation, baru diikuti oleh spesi negatifnya atau anion tadi. Nah, dan jadi jangan ada pertanyaan juga kenapa SO4 ion sulfat, lalu ketika SO3 ion sulfit. Sekali lagi itu adalah hasil kerjaan orang di sini, dan nama-nama ion itu sebenarnya banyak banget, tinggal searching aja di internet ataupun di buku-buku paket, nama-nama ion itu memang sudah dinamai gitu. Tapi kalau dalam penggabungan ketika ion sulfat ini bergabung dengan atom tertentu itu belum ada. Nah, itu tugas kita gitu maksudnya. Ketika SO4 bergabung dengan misalnya P gitu kan, PSO4, jadi namanya nanti adalah fosfor sulfat dan lain sebagainya, kira-kira kayak gitu. Dan saya pikir contoh yang di bawah itu sama cara kerjanya, dalam artian kita harus mengenali menguraikan penulisan pembentukan senyawa ini, jadi bisa membedakan mana kation mana anionnya. Saya pikir konten kali ini cukup sekian penjelasannya. Kalau memang masih ada belum jelas, bisa ditanyakan kembali pada pertemuan selanjutnya secara tatap muka. Dan konten kali ini, video kali ini ya penguatan saja, karena secara tatap muka sudah saya jabarkan di kelas. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan nanti PDF-nya mungkin bisa jadi ada yang di luar 27 yang melihat video ini butuh catatan ini, nanti saya sertakan link download PDF-nya saja, kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.